Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnomo, pengampu mata kuliah Literasi Digital. Mata kuliah Literasi Digital merupakan mata kuliah semester 2 yang termasuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan keahlian program studi. Tujuan dari mata kuliah Literasi Digital yaitu mampu membekali mahasiswa menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan program pendidikan masyarakat dengan digitalisasi. Penilaian pengalaman belajar dilakukan berdasarkan partisipasi, penyusunan dan penyajian makalah, proyek kelas, laporan tugas-tugas perkuliahan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pembelajaran berlangsung selama 16 pertemuan, menggunakan pendekatan blended learning yang memadukan metode sinkronus, seperti video conference, Zoom, Google Meet, atau diskusi daring, dan asinkronus, yaitu akses video materi melalui spot, forum diskusi online, serta tugas mandiri. Materi yang disampaikan pada simulasi hari ini, pada pertemuan ketiga, tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini, di antaranya sub CPMK, yaitu mahasiswa menggunakan perangkat digital untuk membantu dalam menyusun produk digital seperti konten pembelajaran bagi masyarakat dan pemanfaatannya untuk masyarakat. Strategi pembelajaran yang dilakukan yaitu team-based project, dan capaian sub CPMK yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi teknologi yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam pendidikan masyarakat. Materi perkuliahan yang disampaikan yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan masyarakat. Demikian deskripsi singkat silabus mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya di mata kuliah literasi digital pada pertemuan ketiga ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya, dan tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan di pertemuan kedua sebelumnya. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, barangkali ketua kelas bisa untuk memimpin doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jangan selesai. Ya, terima kasih. Baik, untuk hari ini, apakah hadir semua? Hadir. Teman-teman ada yang tidak hadir, temannya cek. Oke, baik. Hadir semua ya, alhamdulillah. Pertemuan ketiga ini tentunya ada beberapa hal ya yang perlu kita jabarkan dari tindak lanjut apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan kedua. Baik teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi, tentunya kita perlu pahami terlebih dahulu ya terkait dengan pertemuan kita di pertemuan ketiga ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita samakan persepsinya supaya tujuan belajar kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti biasa, sebetulnya di pertemuan orientasi kita sudah bahas ini ya, di silabus dijelaskan, namun kita kuatkan lagi di pertemuan ketiga ini, kita berikan penguatan lah ya, atau kita coba ulas lagi apa sih capaian pembelajaran mata kuliah kita. Nah, pertama adalah mahasiswa menggunakan perangkat digital untuk membantu dalam menyusun produk digital seperti konten pembelajaran masyarakat. Kemudian capaian sub CPMK-nya mengidentifikasi teknologi yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam pendidikan masyarakat. Kemudian apa yang kita lakukan dalam kegiatan perkuliahan ini pada pagi ini adalah dengan pendekatan team-based project. Jadi teman-teman akan tentunya melaksanakan project ya, hasil dari kegiatan yang tentunya hari ini kita diskusikan begitu.
Nah, bahan ajar yang disiapkan ya, ini yang sudah kita rencanakan di awal terkait dengan mapping digital dan model digital kolaboratif. Nanti kita akan praktek ya, bagaimana menggunakan teknologi digital ini untuk kepentingan pendidikan masyarakat. Nah, sebelumnya pada pertemuan kedua kita coba bahas juga pernah membahas itu terkait dengan konsep literasi digital. Nah, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita coba ulas dulu ya konsep literasi digital. Oke, ada yang masih ingat apa yang maksud dengan literasi digital? Ya, enggak? Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan teknologi untuk membagikan secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, kemudian ada lagi? Ya. Menurut saya keterampilan digital juga kemampuan seseorang dalam mengakses, mengelola, terus mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi secara efektif di dunia digital. Oke, ada kata kunci bagaimana menggunakan secara bijaksana dan proses digital. Kemudian apa lagi? Silakan, ada lagi? Ya. Tetapi dapat mencari informasi, lalu tidak menyebarkan berita hoax dan juga bisa menjaga keamanan data pribadinya. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, semangat pagi ya, semangat pagi. Nah, baik. Jadi kalau kita lihat literasi digital konsep ini, ya tadi kata kuncinya sudah muncul. Jadi bagaimana kita menggunakan secara bijaksana digitalisasi dan tidak hanya menggunakan digitalnya, bagaimana kita menggunakan digitalisasi itu secara bijaksana ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dari sisi definisi ya, kemampuan untuk memahami ya menggunakan informasi melalui komputer. Nah, proses algoritma ini disebut dengan digitalisasi. Tapi konsep literasi ini tentunya terkait dengan bagaimana kita bisa terbuka ya memahami konsep digital ini dilakukan secara bijak seperti itu. Baik, nah saya akan berangkat pada bagaimana atau berangkat dari data ya yang kita lihat. Dari 74% responden survei literasi digital ya melalui medsos saja ke keluarga, ini ketika kita menerima sebuah informasi, paling banyak itu adalah keluarga dan saudara yang akan memperoleh informasi terlebih dahulu. Misalnya kita memperoleh informasi ya tentang di medsos itu Ahmad Dhani ya yang lagi viral. Nah, berarti yang kita share terlebih dahulu adalah keluarga dulu kan ya. Nah, dikirimlah ke keluarga. Kemudian berita apa lagi? Kita kirim juga ke keluarga terlebih dahulu. Artinya kalau kita lihat ini ya, kalau misalnya kita lihat siapa yang tidak pernah terbagi, yang terbagi ini kalau kita lihat kan grafiknya seperti ini ya. Nah, naik grup kantor jarang dibagi sesuatu yang intens ya, tapi lebih banyak di keluarga. Artinya kalau kita lihat dari data ini, keluarga itu sebagai konsumen terbaik dari sisi digitalisasi. Kalau kita tidak literasi digital ya terhadap apa yang kita belajarkan, apa yang kita pahami, apa yang kita bijaksana ya terhadap digital ini, maka keluarga itu sebagai konsumen terbesar. Nah, ini yang harus kita menjadi strategi ya saya kira bagaimana keluarga itu dibangun secara literasi digital. Sebelum mengarah kepada teman dekat, pasangan, tetangga, grup komunitas, dan sebagainya, ternyata keluarga dan saudara ini adalah hal yang paling dekat. Perlu dibangun dengan pendekatan literasi digital. Bagaimana tadi ya, menghalau hoax, berita gitu kan, dilakukan secara bijaksana, proteksi, dan sebagainya. Nanti kita bahas ya. Nah, ini contoh, iklim ya digitalisasi yang ada di kita. Nah, keluarga, lokal community. Nah, kalau kita lihat ini kehidupan kita sehari-hari ada digital rights ya, kemudian digital communication, digital emotional intelligence, digital security dan sebagainya. Ini kehidupan kita tuh sudah dikelilingi oleh digitalisasi. Contoh ya, digital security, ada smart door, kan gitu ya. Ada apa lagi? CCTV ya. Kemudian masuk pada digital ekonomi,
Digital ekonomi kita bicarakan tentang pemasaran. Dan digital tidak konvensional lagi sekarang kan. Nah, artinya lingkungan kehidupan kita sudah digitalisasi. Terutama kehidupan di keluarga kita. Nah, tadi yang sudah disampaikan saya kira ya, ulasan kita pada pertemuan kedua terkait dengan konsep literasi digital. Nah, kalau kita lihat di sini, etika dalam dunia digital. Jadi, bagaimana bijak itu sendiri? Karena ada dampaknya atau ada resikonya jika kita minim literasi digital, gitu ya. Nah, ketika kita minim literasi digital ya, nah kita lihat resikonya apa? Terpapar hoax dan disinformasi. Kemudian menjadi korban kejahatan cyber, ya. Kemudian mengalami pelanggaran privasi, pencurian data pribadi, kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, kita ambil contoh saja ini, kejahatan cyber. Ini sudah masuknya pada ranah keluarga sekarang itu, ya. Jadi kadang ada telepon, ibu, anak ibu sedang di rumah sakit sekarang, mau dioperasi, harus mengirimkan uang kan gitu ya. Saya sudah masuk pada ranah keluarga tadi gitu. Nah, sekarang ada juga ya, handphone itu harus diprotek ya, harus disiapkan. Kenapa? Jangan sampai dibebaskan anak juga untuk menggunakan handphone gitu ya. Karena ternyata di handphone itu juga ada scam ya. Jangan-jangan anak kita atau anak saudara ya, karena teman-teman kan belum menikah ya. Nah iya kan, adik-adik gitu ya. Nah, main pijet aja itu link gitu kan, ternyata itu adalah scam ya. Nah, padahal tidak bisa menggunakan handphone dengan bijak kan, namanya juga anak-anak kan. Nah, artinya ini perlu kita perhatikan ya. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan data-data yang tentunya perlu kita pertimbangkan ya. Untuk meminimalisir risiko ini, kita perlu paham tentang etika dunia digital ya. Nah, kemudian mulai dari tanggung jawab, hindari plagiarisme ya, hargai privasi keamanan. Nah, ini saya kira perlu kita lakukan. Baik, sebelumnya teman-teman ada pertanyaan? Ya, enggak. Baik, kan tadi sudah dijelaskan ya Pak mengenai literasi digital. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan itu berapa banyak pengguna teknologi seperti smartphone, internet, ataupun media sosial. Nah, dan bagaimana peluangnya di kalangan masyarakat? Oke, terima kasih Zahra ya. Nah, ini kita lihat dengan data jawabannya ya, dengan data tentunya terkait dengan penetrasi internet di Indonesia. Di tahun 2024 ini semakin lama semakin melonjak, teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya dari 2018 ini lonjakannya lumayan tinggi ke 2020. Apa yang terjadi di sini adalah pandemi Covid, ya. Jadi pandemi Covid ini tentunya mendorong ya semua orang bisa mengakses internet gitu. Nah, sampai tahun 2024 ini bertambah ya sekitar 10%, naik terus pelan-pelan gitu ya. Ini 1% maka naik ya. 1% gitu ya naik. Nah, artinya ini setiap orang atau setiap masyarakat di Indonesia itu menggunakan dan berkembang penggunaan internet. Makanya bisnis smartphone, elektronik ya, digitalisasi ini semakin naik gitu ya. Nah, saya kira inilah yang perlu kita dari sisi konteks pendidikan masyarakat yang harus kita pahami bahwa di pendidikan masyarakat juga kita harus relevan dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang adalah terkait dengan digitalisasi ya, tadi kan bagaimana di masyarakat itu sendiri menggunakan digital untuk kehidupan sehari-hari. Nah, artinya kita dalam konteks pendidikan masyarakat, edukasi yang kita lakukan juga harus pada suasana digital supaya bisa masuk sefrekuensi dengan apa yang digunakan oleh masyarakat. Misalnya penyuluhan dengan cara digital, gitu kan? Pelatihan dengan cara digital. Nah, ini perlu kita pikirkan. Nah, ini nanti kita akan praktekkan ya bagaimana kita masuk dalam konteks pendidikan masyarakat digunakan ya, digitalisasi ini digunakan. Nah, ini salah satu contohnya.
yaitu pemanfaatan digital dalam pendidikan masyarakat. Nah, di laboratorium pendidikan masyarakat ada yang disebut dengan medsos. Nah, medsos ini singkatan, jadi metrik sosial, gitu ya. Nah, metrik sosial ini untuk mengukur ketahanan ekonomi keluarga. Nah, ini salah satu perangkat yang digunakan untuk memudahkan ya para penyuluh gitu kan, fasilitator pendidikan masyarakat menggali data terkait dengan ketahanan ekonomi keluarga. Nah, supaya nanti teranalisis sejauh mana sebetulnya keluarga yang sudah ditreatment oleh program pemerintah, program swasta gitu ya, berhasil atau tidak gitu. Nah, kita ukur dengan itu. Tapi atau juga kita bisa memetakan sejauh mana di desa tersebut peluang program-program yang terkait dengan ekonomi keluarga itu bisa dilaksanakan. Diukur dulu ketahanan ekonominya gitu ya. Nah, baik, kita lihat di sini contohnya ya. Ini contoh pengukurannya. Kalau kita lihat medsos, nah ada 3 kategori. Keluarga rentan, keluarga rawan, dan keluarga mandiri. Jadi nanti kalau sudah mengisi ya metrik sosial ini, nanti akan terklasifikasi 3 ini. Termasuk keluarga apa kita gitu ya. Nanti kita coba simulasikan gitu ya. Yang mau bersimulasi siapa di sini? Oh, boleh Vika ya. Vika nanti akan simulasi menjadi salah satu anggota keluarga gitu ya. Nah, ceritanya sudah berkeluarga gitu ya. Kira-kira aja gitu ya gambarannya seperti apa. Nanti akan terukur sejauh mana ketahanan ekonomi keluarganya. Nah, baik, kita akan coba praktik ya. Boleh Siva ke depan, enggak? Nah, oke, kita ke depan dulu Siva nanti. Nanti sambil proses praktik kita mungkin ada pertanyaan ya. Enggak, Siva? Nah, ini jadi Maaf. sini ya. Kita akan coba praktekkan saya kira ya. Nah, ini salah satu, coba di scroll dulu ke bawah ya. Nah, scroll dulu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Jadi metrik sosial ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi masalah sosial, menganalisis tren, kemudian optimalisasi sumber daya, evaluasi program, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan meningkatkan transparansi. Artinya, dengan cara digital, kita dengan cepat, ya, efektif, saya kira, dan efisien, bisa menganalisis sebuah data yang populasinya banyak, kemudian result atau hasilnya pun akan lebih spesifik, begitu. Nah, coba sekarang Vika dibuka saja, klik mulai. Nah, ini. Nah, oke, klik mulai ya. Nah, di sini adalah salah satu form digital. Ini bisa digunakan oleh, karena ini sifatnya open source, semua keluarga bisa menggunakan ini. Misalnya secara pribadi kita ya, silakan saja misalnya keluarga teman-teman gitu ya, dengan mengukur ketahanan ekonomi keluarganya, pakai saja ini, alat ukurnya sejauh mana. Nah, ini kita coba contohkan, masukkan nama ya, kemudian tanggal lahir. Oke. Ingin tanggal lahir berapa, tahun berapa, mau tahun berapa? Ya, silakan aja. Nah, oke. Bebas ya. Tinggal 13, oke. Nah, ini 13 Agustus. Usia. Nah. Ya, 21. Nah, oke. Kemudian masukkan ke bawah lagi. Ya, bebas, silakan aja. Kita simulasi ya ini. Ke bawah. Nah, kemudian pekerjaan, artinya ada yang harus diisi. Kenapa ini penting? Ini sebagai biografi untuk analisisnya. Misalnya yang rata-rata di desa tersebut gitu ya, yang strata 1, kira-kira ketahanan ekonominya gimana? Gitu kan? Kemudian yang SMA, ketahanan ekonominya bagaimana? Misalnya kalau kita coba untuk analisis data tersebut ya, secara data statistiknya ya. Nah, deskriptif statistiknya.
Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab ya. Jadi silakan aja terus diisi. Nah, beberapa pertanyaan ini berdasarkan pada kajian teori-teori yang kita reduksi ya. Nah, jadi ada beberapa teori yang dibuatkan konsep gitu ya bahwa terkait dengan indikator ketahanan ekonomi keluarga. Nah, salah satunya saya memiliki tabungan untuk dana pensiun atau hari tua. Nah, punya atau tidak gitu ya? Jawabnya tidak. Ini sudah ada ukurannya, sudah ada bobotnya. Oke, saya memiliki investasi pada suatu usaha atau perusahaan. Tidak. Nah, terus? Nah, saya memiliki pertemanan yang mendukung usaha atau pekerjaan. Nah, saya bergabung. Nah, ternyata ini salah satu teori ya, sambil berjalan saja. Salah satu teori menunjukkan juga bahwa ketahanan ekonomi keluarga itu ternyata dipengaruhi oleh sosial, kondisi sosial. Contoh potensi atau peluang, gitu ya. Potensi atau peluang dia bisa mengakses ekonomi atau kebebasan dia juga untuk memperoleh pendidikan secara skill ekonomi, gitu ya. Ternyata itu juga salah satu indikator dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Contoh misalnya ya, ada satu keluarga yang tinggal di tengah hutan, ya, akses ekonominya sulit kan, mereka harus survive, misalnya kan. Nah, itu memungkinkan secara teori, betul juga kan. Nah, itu secara teori ternyata juga penting untuk kita ukur. Jadi, ketahanan ekonomi keluarga itu tidak hanya pendapatan saja, dapat peroleh pendapatan berapa, pengeluaran berapa, tidak hanya bicara itu. Ternyata lingkungan sosial pun salah satu indikatornya. Lanjut. Nah, saya memanfaatkan media sosial online untuk menambah wawasan, kreativitas. Nah, ini juga salah satu ya indikator yang menunjukkan ketahanan ekonomi keluarga. Baik, sudah dijawab. Nah, klik kirim. Nah, ini kalau ada yang belum. Nah, ini saya memiliki daya listrik 900 voltase. Nah, kalau yang di bawah 900 itu termasuk yang disubsidi pemerintah. Gitu. Nah, makanya tadi iya ya jawabannya. Yang berarti disubsidi pemerintah kan ya? Enggak. Baik. Nah, dikirim, nanti kita lihat prosesnya. Nah, akan teridentifikasi hasil keluarga Vika Fionika adalah 26. Nah, 26 itu termasuk pada kategori mana? Nah, ini ya. Keluarga rawan. Nah, maju ente, mundur ente gitu. Sedang-sedang. Jadi artinya ada peluang dia itu ya. Misalnya, ini ada yang harus di upgrade ini lagi ya, dikuatkan lagi. Apakah dari peluang-peluang bisnis, usaha, atau mungkin ikut serta dalam program PKH dan sebagainya, misalnya ya. Ini perlu di-upgrade diri nih, bagaimana caranya. Jadi, lihat saja poin-poin peluang-peluang yang tadi kira-kira kosong gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, kadang ada juga keluarga yang memang malu-malu gitu ya. Saya ingin ikut pelatihan itu tapi malu gitu. Kan ada program-program pelatihan tuh di desa ya. Biasanya ada itu. Mereka itu menyelenggarakan program pelatihan atau terlibat dalam kegiatan masyarakat. Itu kadang malu-malu. Nah, kemampuan membuka diri inilah saya kira perlu disiapkan gitu ya. Terima kasih Pika, silahkan kembali ke tempat ya. Terima kasih Bu Pika ya. Baik, teman-teman. Sebelum ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, teman-teman, ya, untuk materi ini, ya, sebelum kita akhiri, ada kuis, ya. Silakan kerjakan kuis ini, barcode-nya, silakan di-scan. Ada beberapa pertanyaan untuk dijawab. Ya, dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Itu kurang lebih 10 detik ya. Nah, 10 detik ya untuk menjawabnya. Oke. Coba yang sudah masuk Siva. Oke. Eka ya. Vika, Zahra, Hani, Widi, ya, siapa lagi? Oke. Nah. Baik, jika sudah semuanya
Sudah ready? Semuanya masuk? Oke, ready. Aduh, Kita mulai ya. Baik, ini jawabannya. Leaderboard. Nah, ini dia. Jadi nomor 1 adalah Eka. Dengan jawaban tercepat, ya, kurang dari 1 menit. Anis, pinter banget. ya, Zahra. Nah, ini Widi, Siva. Nah, terakhir Vika dan Hani, ya. Jawabannya ada yang salah 1. Oke, ya. Data kuis sudah saya masuk ya dalam data saya. Yaitu tugas kalian tentunya minggu ini ya. Untuk minggu depan nantinya dikumpulkan terkait dengan membuat ya pemanfaatan teknologi digital di komunitas sekitar ya, yaitu video pendek. Jadi membuat video pendek 1 menit saja. Nah, banyak saya kira ya, nanti dikumpulkan di spot di pertemuan keempat. Kemudian ini ketentuan dari durasinya ya, durasi dari tugas ini, ya, membuat video ya, maksimal 1 menit, MP4 dan lain sebagainya. Baik, itu saja saya kira ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Saya simpulkan bahwa apa yang sudah kita sampaikan ya pada hari ini, simpulannya adalah teknologi bukan hanya alat, ya. Teknologi bukan hanya alat, tetapi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Itu dari saya, ya. Tentunya harapannya dari kita juga bersama bisa menjadi pendidik masyarakat yang memiliki kemampuan ya, kompetensi menggunakan digital yang baik begitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.